Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya ingin menyapa-nyapa dulu ya, udah lumayan banyak nih yang hadir dari partisipan. Oke, oke. Mungkin di jam 2 ini kita sudah ready untuk mulai sesinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Rekan-rekan, Bapak Ibu host hoteliers Indonesia, terima kasih sudah hadir di sesi webinar dari Yanoja Cloud Solution di siang hari ini. Mmm, di hari ini, saya Nida, hari ini sebagai moderator yang akan, memandu sesi kali ini dan pembahasannya adalah mengenai artificial intelligence. Mungkin sudah familiar ya dengan istilah AI di zaman sekarang gitu, udah banyak yang menggunakan, udah banyak fitur-fitur AI juga gitu yang mungkin tidak asing lagi digunakan oleh rekan-rekan hotelier semuanya. Nah, di sesi kali ini mungkin yang ingin ditekankan kembali nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Pramesti, yaitu Senior Business Development Manager dari Yanolja Cloud Solution, yaitu mengenai bagaimana sih, artificial intelligence ini dan otomatisasi gitu kan di dunia hospitality ini digunakan, khususnya di hospitality industry di Indonesia, gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi presentasi, mungkin saya mau informasikan seperti biasa, di webinar dari Yanoja Cloud Solution ini kita ada voucher ya, ada 3 voucher hari ini, yaitu 2 untuk peserta yang beruntung, nanti akan ada sesi di akhir, kita acak siapa yang beruntung dari 2 peserta yang hadir hari ini, juga dari 1 pertanyaan terpilih nantinya akan dibacakan dan dijawab di, akhir sesi, gitu. Nah, untuk vouchernya sendiri, nanti akan diberikan ke peserta yang mengisi daftar hadir. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai daftar hadirnya, silahkan diisi attendance list-nya, saya akan share di kolom chat. Sebentar. Oke, silahkan diisi di kolom chat berikut. Oke. Nah, mungkin without further ado, langsung saja ke sesi presentasi dari Kak Pramesti. Oke, kepada Kak Pramesti dipersilahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk attend dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Hari ini kita bakalan bahas gimana sih role-nya AI sendiri di dalam pengimplementasinya di dunia hospitality khususnya. Seperti itu. Baik, berikutnya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih penerapan AI ini di dalam dunia hospitality? Cukup penting ya Bapak Ibu, apalagi zaman sudah semakin berkembang, maka dari itu ada baiknya kita turut beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Gitu. Lanjut. Di sini ada polling, saya ingin tahu nih mengenal Bapak Ibu sekalian, apakah properti atau tempat Bapak Ibu saat ini sudah menerapkan AI dalam menjalankan operasionalnya? Jika sudah, bisa dijawab yes, jika belum bisa dijawab no. Saya beri waktu. Baik, sudah semua ya Bapak Ibu sekalian, sudah memberikan pollnya. Next. Oke, jadi sebagian besar Bapak Ibu sekalian sepertinya belum menerapkan AI ya, tapi sebagian sudah, tapi mungkin sebagian besarnya belum. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kupas tuntas gimana sih penerapan AI itu sendiri. Hari ini, apa aja sih yang bakalan kita bahas? Yang jelas hari ini kita akan membahas gimana sih tantangan industri perhotelan ini di Indonesia khususnya saat ini seperti apa tantangannya, lalu bagaimana menerapkan otomatisasi AI sendiri di dalam teknologi untuk hospitality. Kemudian apa aja benefit-benefit yang bisa didapatkan jika
adanya penerapan AI ini di properti kita. Kemudian, setelah penerapannya itu sudah ada, kita akan membahas gimana cara implementasi strategisnya. Apakah AI ini tuh bisa meningkatkan industri perhotelan, ataukah ini hanya menjadi tren semata? Seperti itu. Lalu kita akan melihat gimana sih future outlook-nya, kira-kira, jangkauan ke depannya, apakah ada perubahan di dalam generasi hospitality yang ada di Indonesia ini dengan penerapan AI itu sendiri? Lanjut. Sebelumnya tak kenal tak sayang, kami adalah Yanol Jaklo Solution, di mana kita adalah end-to-end sistem hospitality. Seperti itu. Lanjut. Dan kita akan membahas AI di hospitality dan AI terkait otomatisasi. Nah, gimana sih penerapan AI di hospitality sendiri? Sebenarnya AI ini tuh diterapkannya tuh di ranah mana? Jadi AI ini bisa diterapkan di ranah gimana hotel itu menjalankan operasionalnya, bisa juga diterapkan di dalam ranah eee, pengoperasionalan restoran, terkait kayak inovasi menu dan lain sebagainya, lalu industri travel, tour travel, dan pariwisata khususnya. Lalu apakah ada AI yang membantu untuk mengautomatisasi hal-hal tersebut terkait bagaimana proses operasional berjalannya bisnis-bisnis tersebut? Iya, tentunya ada, khususnya itu akan memberikan saran terkait bagaimana dari perusahaan tersebut melakukan penganggaran, lalu apa saja langkah-langkah inovatif yang bisa dilakukan. Langkah-langkah inovatif ini tuh tentunya akan mempertimbangkan apa aja sih resources yang dimiliki oleh, hotel, restoran, ataupun tour travel yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu dilihat, apakah ada potensi-potensi yang bisa digali lebih lanjut. Next, kita ngelihat glimpse-nya Indonesia sendiri dulu sejenak. Jadi mungkin juga ada teman-teman dari Malaysia dan Singapura mungkin di sini. Tapi hari ini saya memberikan datanya untuk yang Indonesia dulu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk growth-nya sendiri di Indonesia, itu kurang lebih ada sekitar 16 juta turis yang datang ke Indonesia. Iya, ya Mas? Oke. Nah, kemudian ini adalah challenge-nya di dunia hospitality sendiri. Sebenarnya challenge-nya apa sih yang dihadapi hotel-hotel ini? Yang jelas adanya, eee gap atau kurangnya SDM yang cukup memadai, lalu meningkatnya ekspektasi-ekspektasi dari para tamu-tamu yang datang, kemudian lapangan yang semakin kompetitif karena bisnis-bisnis ini kan semakin sering bermunculan. Hotel semakin banyak orang berbondong-bondong membangun hotel dengan berbagai memberikan berbagai experience-nya masing-masing kepada hotel itu sendiri, kepada tamu hotel, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara hotel ini dapat bersaing dengan baik? Maka dari itu dibutuhkannya mempersonalisasi pengalaman-pengalaman itu sehingga hotel tetap bisa kompetitif. Jadi tetap memiliki daya juangnya, memiliki unique sales point-nya masing-masing. Next. Nah, penerapan AI sendiri di dalam hospitality itu landscape-nya di ranah mana aja sih? Nah, landscape-nya ini bisa di berbagai lini, Bapak Ibu sekalian. Nah, lini yang paling utama yaitu bagaimana operational costing-nya. Jadinya bagaimana hotel itu mempersiapkan cost-nya secara efektif dan efisien itu bisa menggunakan AI ya, menggunakan saran-saran dari AI. Nah, di situ bisa diberikan saran terbaiknya. Dengan dana segini, dengan modal segini, dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana sih mengatur cost-nya? Lalu meningkatkan guest experience. Bapak Ibu sekalian, dimanapun tamu itu akan memilih
hotel itu pasti dilihat reviewnya terlebih dahulu. Maka dari itu pengalaman dari tamu menjadi salah satu concern yang penting bagi setiap lini bisnis di perhotelan. Berikan experience yang terbaik untuk tamu, maka dia akan memberikan review yang baik juga, yang mananya itu akan memberikan impact positif kepada properti Bapak Ibu sekalian. Lalu otomatisasi di manual task. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kayak beri task untuk housekeeping, itu gimana sih caranya itu biar housekeeping ini bisa termanage dengan baik, seperti itu. Manakah kamar yang kotor yang harus secara otomatis dibersihkan, ataukah ada maintenance dan lain sebagainya, itu bisa diberikan saran juga melalui aplikasi, melalui sistem AI ini. Lalu dengan penerapan AI ini tentunya juga bisa memberikan strategic factor economic development di mana kita itu bisa beradaptasi dengan ekonomi pasar dunia yang sekarang ini sedang terjadi. Jadinya itu bisa memberikan insight-insight positif kepada properti Bapak Ibu sekalian, biar tetap up to date apa aja sih yang sebenarnya itu tuh bisa dibenahi dengan saat ini tuh resource yang ada. Lalu industri transformation ini tentunya banyak banget ya Bapak Ibu sekarang ini udah banyak banget hotel-hotel yang sudah bertransformasi, yang dia itu sudah menerapkan banyak sekali teknologi-teknologi di hotelnya itu sendiri. Seperti apa nanti kita bahas lebih tuntasnya lagi. Dan yang paling penting adalah revenue management optimalisasi. Apa sih ini? Jadinya seperti ini. Terkadang kita memiliki permasalahan itu terkait gimana sih cara menentukan harga yang pas, harga yang baik. Karena sebenarnya harga yang bagus untuk suatu hotel itu bukan harga yang flat, yang kayak, sampai berhari-hari ke depan harganya tuh sama terus, itu enggak kayak gitu sebenarnya. Karena apa, semuanya itu tuh baiknya itu disesuaikan dengan ini okupansi udah berapa, ini lokasinya itu di mana, kemudian, high season kah atau tidak, seperti itu. Next. Dengan penerapan AI sendiri, tentunya yang tadi saya sudah bahas, dari pengalaman user-nya itu meningkat, karena user itu memiliki pengalaman yang positif terhadap hotel tersebut, maka itu akan menjadikan feedback yang baik juga untuk hotel. Kemudian dengan adanya penerapan AI, tentunya ini juga bisa membantu kita untuk menghemat cost, yaitu di ranah kayak manage inventory ataupun check-in check-out. Mbak Misti, apakah ini artinya kita itu harus nge-layoff front office? Enggak juga sih Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jadi ini hanya untuk lebih mengefisienkan. Misalnya kayak apa? Oh, misalnya tadinya front office ada 6 nih, jadinya cukup dimaksimalkannya misalnya kayak 3 kayak gitu. Karena apa? Oh, udah ada nih mesin yang buat ngebantuin untuk proses check-in, check-out, atau mungkin ada, eee, mesin-mesin lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh hotel atau seperti robot atau lain sebagainya. Itu benar-benar membantu hotel dalam mengemas hotel itu menjadi kayak lebih smart kayak gitu dan lebih efisien dalam pengoperasiannya. Lalu kemudian adalah data driven insight, di mana AI ini akan memberikan insight terkait revenue dan lain sebagainya, dan juga mengoptimalisasi data-data yang telah dimiliki oleh hotel Bapak Ibu sekalian, sehingga resource dari data itu menjadi salah satu insight yang baik untuk meningkatkan preference dari tamu itu sendiri. Lanjut. Nah, lebih singkatnya lagi, sebenarnya AI ini diterapkannya di dalam hotel itu di bagian mananya aja sih? Seperti itu. Tadi kan kita bahas AI, AI emang AI penting dan lain sebagainya, tapi penerapannya itu baiknya di ranah mana aja. Nah, penerapan AI ini, diterapkannya terkait AI untuk menganalisis dari kayak kebiasaan tamu dan lain sebagainya. Kayak, oh tamuku ini biasanya tamu-tamu yang datangnya itu tuh untuk berbisnis, atau misalnya tamu-tamu yang datangnya tuh couple. Memberikan insight positif kepada properti Bapak Ibu sekalian, sehingga apa, visi misi di dalam hotel Bapak Ibu sekalian itu bisa sejalan dengan kebutuhan tamu.
Lalu otomatisasi terkait self-service. Apa ini? Ini misalnya kayak penerapan kioski atau kayak penerapan self check-in. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, itu kan ada kayak self check-in. Itu kayak gimana sih self check-in itu? Jadi kayak si tamu datang ke suatu hotel, lalu nanti akan disediakan proyektor layar di sana, biasanya layar layar sentuh, lalu tinggal masukin aja sih kode bookingnya seperti itu nanti akan otomatis ada, key card untuk si tamu tersebut masuk ke kamarnya masing-masing. Nah, yang nggak kalah penting adalah chatbox dari pesan. Ini buat apa? Emang penting banget ya adanya chatbox 24 jam? Penting Bapak Ibu sekalian, karena hotel adalah bisnis yang bukanya itu 24 jam, maka kita nggak tahu tamu ini tuh akan datangnya itu tuh jam berapa. Tamu akan datang atau tanya-tanya ke kita, seperti itu jam berapanya kita nggak bisa prediksi. Gimana kalau datangnya tuh benar-benar tengah malam, karena perbedaan waktu dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Nah, tamu kok misalnya itu kita pakainya manual, pasti bakalan sering miss. Jadi dia, merasa satu tidak diperhatikan atau yang kedua ngerasa, "Oh ini hotel ini enggak cekatan nih. Oke, mendingan aku move ke tempat yang lain." Jadinya bisa kehilangan lost opportunity ya. Maka dari itu chatbox ini sangat penting, otomatisasi chat ini udah tersedia sebenarnya kayak di WhatsApp, di email itu bisa diotomatisasi. Next. Tujuannya sendiri itu adalah untuk menguntungkan dari pasar hospitality di tempat Bapak Ibu sekalian. Dengan meningkatnya kepuasan dari pelanggan, maka operasionalnya juga jadi lebih efisien juga, revenue meningkat, lalu ke depannya itu jadi lebih ter-manage dengan baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah tinggal berfokus gimana sih caranya untuk meningkatkan bisnis dari hospitality atau bisnis hotel yang saat ini Bapak Ibu geluti. Next. Nah, di sini pasti Bapak Ibu sekalian udah nggak asing ya dengan beberapa AI di sini seperti itu. Saya yakin pasti sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan apa sih itu AI. Misalnya seperti ChatGPT. ChatGPT itu seperti yang chat, yang Bapak Ibu sekalian misalnya minta insight apapun, di situ Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan insight saat itu juga dengan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian input di situ. Misalnya, gimana cara bikin nasi goreng ala hotel? Maka ChatGPT akan kasih resepnya yang lengkap dan bagaimana cara masaknya, berapa durasi masaknya itu lengkap semuanya. Sehingga terbentuklah tutorial bikin nasi goreng ala hotel, seperti itu. Lalu penerapan robotics. Nah, di hotel sendiri beberapa hotel sudah menerapkan robotics nih, seperti yang tadi saya stage di sebelumnya. Jadinya robotics ini akan membantu tamu-tamu itu untuk check-in, proses check-in. Jadinya nanti dari si robotiknya akan bantu proses check-in sampai diantarnya tamu sampai ke kamar. Lalu adanya self-service kioski, bedanya kok robotik ini itu tuh bisa moving, bisa dinamis. Kalau kioski itu dia benar-benar yang bentuknya seperti standing standing layar standing seperti itu. Lalu si tamu sendiri melakukan proses check-in, check-out-nya secara mandiri. Nah, kok di Yanolja sendiri ada AI-nya ya enggak ya Mbak Mesti? Ada Bapak Ibu sekalian. Di kita ada beberapa penerapan AI. Nah, salah satunya di sini adalah dynamic pricing. Dynamic pricing sendiri itu adalah AI yang akan memberikan saran harga secara otomatis kepada properti. Jadinya nanti saran harga ini disesuaikan dengan eh, jumlah kamar yang tersedia, okupansinya, bagaimana hari tanggal ini adalah high season atau bukan, saat ini udah jam last minute atau belum, seperti itu. Saya kasih contoh, teman-teman di sini ada yang dari Singkawang sepertinya ya. Nah, ada teman yang dari Singkawang, ada teman-teman yang mungkin dari Yogyakarta. Di saat-saat tertentu, misalnya di saat Cap Gomeh ataupun di saat Imlek, properti di Singkawang ini benar-benar benar-benar sangat full booking ya, karena di sana kan high season-nya itu kan di saat Cap Gomeh ataupun
ataupun Tahun Baru Cina seperti itu. Tapi belum tentu di wilayah lain mengalami hal yang sama. Seperti itulah yang terjadi ketika kenapa pentingnya diterapkan dynamic pricing, karena bisa memberikan saran harga sesuai dengan high season-nya tempat masing-masing. Karena high season di tempat satu belum tentu high season di tempat yang lainnya juga, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu gimana sih cara meningkatkan penerapan AI di Indonesia itu sendiri? Yang pertama, kita itu perlu memahami kalau tamu itu kan datangnya kan banyak dari luar juga, dan tamu dari luar itu nggak melulu semuanya itu bisa bahasa kita ataupun bisa bahasa Inggris, karena banyak dari negara-negara luar yang mungkin ada kendala bahasa. Nah, dengan penerapan AI ini sendiri, ini bisa sangat membantu dalam hal chat box-nya itu tadi, karena kita bisa provide untuk multi bahasa. Kalau untuk di AI kan pasti ada multi bahasa di situ, jadinya tamu-tamunya akan cukup terbantu. Lalu pengoperasian PMS itu jadi lebih efisien. Smart PMS, apa ya Smart PMS ini? Nanti saya akan bahas lebih lanjut terkait PMS. Pasti Bapak Ibu sekalian juga udah paham gunanya dari PMS sendiri. PMS sendiri ini gunanya kan untuk membantu hotel dalam pencatatan operasional hotelnya ya. Kayak bantu untuk proses check-in check-out tamu, ataupun dalam proses untuk mengatur housekeeping-nya, lalu untuk menarik report dan lain sebagainya. Tapi apakah ada perbedaan antara PMS biasa dan Smart PMS? Nanti kita akan ulik lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk revenue mengoptimalisasi revenue dengan cara apa? Yang tadi saya sampaikan dynamic pricing, karena harga yang baik adalah harga yang selalu dinamis, harga yang enggak selalu flat. Bapak Ibu sekalian, harga murah itu memang menarik, tapi ketika Bapak Ibu sekalian itu selalu membanting harga, dikasih harga murah terus, ketika Bapak Ibu sekalian mau meningkatkan harga itu akan sangat challenges untuk properti Bapak Ibu sekalian. Jadinya properti yang sehat adalah properti yang harganya itu selalu dinamis. Lalu untuk sustainability, di mana AI ini bisa membantu untuk dalam proses manage properti Bapak Ibu sekalian. Nah, challenge-nya banyak ya ternyata untuk menerapkan AI sendiri. Adanya biaya yang tinggi. AI tinggi nggak sih? Tinggi, Bapak Ibu sekalian, tinggi. Lalu bagaimana kesiapan dari staf-nya itu sendiri, seperti itu. Terus dibutuhkannya training yang memang memadai, sehingga staf-staf yang ada di lapangan bisa memahami. Tapi di samping adanya tantangan ini, tetap adanya solusi, di mana solusinya itu karena kan harga tinggi nih, sementara penyedia kan banyak. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk research mana sih yang affordable, yang sesuai dengan budget budget untuk propertinya Bapak Ibu sekalian. Lalu kok untuk implementasinya gimana ya? Apakah staf-staf saya siap? Nah, maka Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sendiri itu perlu melakukan upskill seperti itu. Upskill-nya seperti apa? Oh, mengikuti program-program training terkait gimana sih meningkatkan kemampuan di bidang manajemen AI ini khususnya untuk di hospitality. Gitu. Nah, ini adalah salah satu penerapan penerapan jangka pendek dan jangka panjangnya untuk penerapan AI di hotel sendiri. Apa aja sih yang bisa diterapkan di hotel? Nah, salah satunya kan adanya future hotel management, di mana data-data forecasting, semua kebutuhan tamu, semuanya teroptimalisasi dan teralokasi menjadi satu, semuanya di manage dengan baik di dalam satu kesatuan. Lalu adanya smart room ini untuk ke apa? Smart room ini di mana amenities-amenities di dalam hotel ini sudah memadai apa kebutuhan, tamu khususnya di bidang teknologi, kayak ada experience-experience tertentu yang membantu tamu merasakan kemudahan-kemudahan teknologi di dalamnya. Lalu secure blockchain teknologi, apa sih ini? Ini untuk memastikan karena data-data yang datang dari tamu ini kan semuanya
sangat krusial ya Bapak Ibu, data terkait data diri kayak ID card, paspor, atau mungkin kayak informasi kartu kredit, debit, dan lain sebagainya, semuanya kan harus secure. Nah, ini akan terekosistem dengan baik, seperti itu. Lalu misalnya, Mbak Misti, saya itu punya properti itu sangat cantik, tapi saya ingin memastikan tamu saya itu punya claims yang secara cepat, singkat, tapi semuanya tersampaikan dengan baik. Nah, ini bisa diterapkan virtual reality di hotel Bapak Ibu sekalian, sehingga tamu ini bisa kayak room tour, bisa kayak hotel tour seperti itu. Next. Nah, udah mulai dapat insight ya terkait gimana sih perjalanan AI dan bagaimana sih penerapannya AI sendiri untuk hotel-hotel di tempat properti Bapak Ibu sekalian. Dari insight itu baiknya diapain ya? Oke, lanjut. Tadi udah dibahas dikit ya terkait smart PMS. PMS itu banyak, tapi kalau untuk yang smart PMS belum banyak. Seperti itu. Nah, smart PMS itu seperti apa? Di sini kita ingin memperkenalkan adanya navigator. Oh, bentuknya kayak kompas ya? Iya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti kompas? Karena ini akan membantu Bapak Ibu sekalian memberikan arahan. Tujuannya seperti itu, memberikan Bapak Ibu sekalian navigasi. Seperti apa sih lebih jelasnya? Lanjut. Nah, ini adalah salah satu, di fitur property management system yang dimiliki Yanolja. Di sini ada fitur navigator ya Bapak Ibu sekalian di situ, yang gambarnya seperti kompas. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian itu membutuhkan asisten atau membutuhkan bantuan, bisa langsung ke situ. Apa bedanya nanti sama live support? Beda, kalau live support kita memang dibantu oleh orang asli. Kalau ini oleh AI, seperti itu. Oke, buat lebih lanjutnya lagi, seperti apa sih contohnya fitur navigator ini? Lanjut. Nah, di navigator ini nggak cuma chat, tapi misalnya kayak, aduh mager banget nih mau ngetik, gimana ya? Oh, ya udah pakai voice, ini udah bisa available juga pakai voice. Seperti itu. Lanjut. Gunanya untuk apa? Gunanya salah satunya adalah untuk ngebantu Bapak Ibu sekalian ketika ingin mencari fitur report. Lalu Bapak Ibu sekalian tinggal ketik aja atau tinggal pakai file aja, tolong generate report hari ini ya. Nah, nanti dari fitur ini akan membantu mengarahkan untuk report hariannya. Lanjut. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mau mau tahu nih, tadi ada yang booking nih atas nama ini, aku mau lihat detailsnya. Nah, langsung aja lewat fitur navigator juga bisa. Gunanya sendiri sebenarnya lebih buat apa sih? Untuk sebagai asisten. Jadinya seakan-akan Bapak Ibu sekalian tuh punya asisten pribadi yang siap ngebantuin khususnya dalam hal PMS-nya ini. Jadinya butuhnya apa, kebutuhannya apa, nanti akan disiapkan. Lalu kebutuhan seperti apa lagi? Lanjut. Misalnya kayak, oh aku butuh nih buat nge-print group invoice. Langsung ketik aja print group invoice atau print invoice-nya dari siapa, nanti dia akan mengarahkan langsung seperti itu. Lanjut. Atau misalnya ada tamu yang datang lalu Bapak Ibu sekalian mau assign room. Nah, langsung di situ assign room untuk hari ini. Maka dari fitur navigator akan memberikan saran room-room mana aja sih yang available hari ini. Lanjut. Atau mungkin tamunya mau extend, itu juga bisa minta dari navigator untuk diasistenin. Tolong dong asisten navigator, buat extend berapa malam lagi untuk tamu tertentu, seperti itu. Lanjut. Suggestion dan alert juga bisa masuk di fitur ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadinya apapun terkait PMS nanti semuanya masuk dalam fitur AI Navigator ini. Jadi Navigator ini apa sih Mbak Mesti? Navigator ini adalah AI yang ada di dalam PMS. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat PMS ini jadi lebih smart dan lebih
atraktif seperti itu. Jadinya lebih hidup, nggak cuma kayak sistem yang cuma di-input, habis itu sudah, seperti itu. Semua PMS pasti gunanya untuk meng-input atau membantu hotel dalam proses operasionalnya. Tapi dengan Smart PMS ini, dengan Smart Navigatornya, ini akan membuat sistem ini menjadi berasa lebih hidup dan Bapak Ibu sekalian tentunya berasa memiliki asisten pribadi yang siap membantu dan cepat akurat dalam melakukan proses request yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Lanjut, lanjut. Nah, selain navigator, sebenarnya ada penerapan AI lagi di produknya kami nih, yaitu apa tuh? Yang dynamic pricing atau easy min, di mana ini yang akan memberikan saran harga secara otomatisasi kepada properti Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh tampilan dari mobile apps kita. Next. Buat Bapak Ibu sekalian mungkin nggak usah khawatir ya tentang gimana ya sistemnya kalian, apakah proper untuk diterapkan di perusahaan kita, apakah proper untuk diterapkan di hotel kita. Nah, jangan khawatir karena teknologi ini sendiri itu sudah ada sejak lebih dari 17 tahun yang lalu. Jadinya ini bukan sistem yang baru diuji coba ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita udah private partner di berbagai OTA-OTA bisa juga. Kita punya uh, sistem juga udah end to end itu semua sistem sudah tersentralisasi menjadi satu, apapun kebutuhannya itu juga udah ada di dalam satu siklus yang sama. Lanjut. Perkenalkan, ini adalah beberapa rekanan kita yang sudah menggunakan produk-produk AI kita, khususnya mulai dari hotel, resort, bahkan private island pun juga ada di sini. Lanjut, ini testimonial dari beberapa klien kami. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada sesi ini adalah beberapa sertifikat yang kita dapatkan. Jadinya kalau misalnya ditanya, seberapa amankah atau seberapa terpercayakah sistem kamu, Mbak Mesti? Nah, kita udah preferred partner di Booking.com, Airbnb, Agoda, TripAdvisor, di Google, dan udah ada PCI DSS Certificate juga. Seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian butuh yang lebih lengkap, nanti bisa kunjungi di website kami ya. Lanjut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Yano Jacob Solution atau Easy Technosis, oh iya, belum saya sampaikan ya di awal tadi ya. Jadi mungkin ada yang agak bingung, apa sih bedanya Yano Jacob Solution dan Easy Technosis? Sebenarnya kita itu awalnya namanya Easy Technosis, Bapak Ibu sekalian. Tapi tahun kemarin kita udah rebranding seperti itu. Rebranding menjadi Yano Jacob Solution, di mana head office kita itu ada di India, dan Yanolje-nya sendiri juga dari Korea. Seperti itu. Kalau untuk usernya sendiri, kita ada lebih dari 33.000 user. Kalau di Indonesia sendiri udah lebih dari, ini data tahun lalu, berarti kalau tahun ini udah lebih dari 2.000 harusnya. Lalu udah lebih dari 17 tahun, dan ada di lebih dari 170 negara. Jadi kalau untuk kestabilannya cukup stabil, jadi nggak perlu khawatir. Lanjut. Baik, untuk sesi ini saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pramesti atas penyampaiannya terkait gambaran artificial intelligence di hospitality industry gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan hotelier semua mungkin udah dapat gambaran ya. Mungkin belum banyak karena memang AI sendiri baru mulai rame sekarang gitu dan pasti ke depannya bahkan banyak inovasi-inovasi dan mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Kak Mesti sudah ada di property management system-nya dari Yanolja yaitu Navigator di mana AI ada di situ
kemudian juga sudah dikenalkan mengenai dynamic pricing gitu kan, dan tentunya ke depannya pasti akan banyak lagi inovasi-inovasi yang nanti akan dikenalkan nih gitu ke, rekan-rekan hoteliers semuanya gitu. Kemudian mungkin dari tadi yang sudah disampaikan sama Kak Pramesti, ada mungkin 4 poin yang mungkin kalau misalnya nanti diterapkan AI ke depannya, juga teknologi tentunya, itu kita bisa lebih, kena nih untuk, poin-poin seperti personalized experience untuk tamu gitu kan, kemudian efisiensi dari sisi, operasional gitu, kemudian revenue optimization seperti tadi juga digambarkan terkait dynamic pricing gitu kan, dan juga business sustainability. Jadi dengan kita ikut nih dengan apa yang lagi tren saat ini, mungkin AI saat ini tren, kita ikut belajar, kita ikut partisipasi, kita ikut menggunakan, tentunya bisnis kita akan lebih sukses, lebih sustain maksudnya, lebih sustain ke depannya. Oke, switch ke, Q&A session. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti akan dijawab secara live, juga mau mengingatkan kembali untuk nanti untuk mengisi daftar hadir ya, gitu. Karena setelah ini, setelah Q&A session, kita akan ke, sesi door prize ya, gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Kak Alam ini langsung dijawab live aja ya, Kak Pramesti ya? Mungkin aku bacakan question-nya. Oke, mungkin pertanyaan pertama yaitu terkait dari Pak Alam Alamsyah nih, sepertinya terkait dynamic pricing, yaitu untuk perbandingan harga kompetitor nih, karena kan di dynamic pricing ini ada, mmm, apa, kompetitor analisis juga tuh, gimana kita bisa, melihat data kompetitor, harga kompetitor, kemudian bisa adjust menyesuaikan gitu. Nah, di sini ada jarak nggak sih sebenarnya, ada pengaruh jarak juga atau sebenarnya seperti apa ya pemilihan kompetitor analisis di dynamic pricing? Mungkin seperti pertanyaan seperti itu. Silakan, Baik. Kak. Jadi kalau untuk jarak sendiri itu nanti ada Bapak Ibu sekalian, karena nanti kan dipilih idealnya biasanya kayak kompetitornya Bapak sekalian ini itu ada di ranah di hotel berapa, fasilitasnya seperti apa, pilih kompetitor yang sesuai seperti itu. Tapi dalam pemilihan kompetitor ini bisa bisa semi manual juga jadinya Bapak Ibu sekalian bisa memilih, oh kompetitorku, di kompetitor A, B, C, D, seperti itu. Kemudian setelah dipilih kompetitornya ini, setelah dipilih kompetitornya ini, lalu nanti ada jaraknya kan, jarak dari, antara properti Bapak Ibu sekalian dengan kompetitor tersebut. Tapi saran dari tim kami selalunya adalah yang masih dalam satu cakupan yang sama. Cakupan yang sama tuh misalnya seperti apa, masih di dalam satu kota atau kabupaten yang sama. Jadinya enggak terlalu jauh, enggak terlalu meluas, jadi benar-benar nge-fight-nya tuh dengan teman-teman atau kompetitor yang ada di wilayahnya Bapak Ibu sekalian. Karena kayaknya kan jadi enggak relate kalau misalnya, misal saya punya hotel di kota Yogyakarta, tetapi hotelnya Kak Nida itu ada di Bantul atau di Sleman, itu kan cukup jauh. Itu kalau untuk contoh di Yogyakarta. Kalau misalnya di Jakarta, misalnya kayak gini, "Oh, hotel saya ada di wilayah Tamrin City, tapi hotelnya Kak Nida ada di Tangerang, itu kan terlalu jauh ranahnya. Jadinya untuk jarak sendiri itu, ditentukannya masih di dalam satu area cakupan yang masih sama seperti satu kota atau kabupaten. Tapi misalnya kayak Bapak Ibu sekarang ngerasanya kayak, "Oh ini jarak saya dengan" ini biasanya yang kayak di resort yang mulai apa ya, yang wilayahnya agak jauh dari pusatnya Indonesia, misalnya kayak di daerah, Bintan ataupun misalnya di daerah, Sumatera, itu kan banyak private island juga, gimana sih menentukan kompetitornya? Nah, itu barulah kita memasuki ranah yang kompetitor antar provinsi ataupun yang kayak cross, pulau terdekat lainnya, yang mana dia juga memiliki fasilitas hotel yang sama, seperti itu. Jadinya ini fleksibel Bapak Ibu sekalian ditentukannya berdasarkan apa? Berdasarkan kompetitor yang Bapak Ibu sekalian merasa, "Oh ini kompetitorku." Seperti itu. Oke, thank you. Makasih banyak Kak Pramesti, clear ya. Ini juga related sama pertanyaan dari
Pak Ernanto, sama tadi pertanyaannya juga sama, apakah ada perbandingan dengan properti sekitar, artinya melihat harga sekitar. Berarti udah terjawab ya. Jadi tadi itu sebenarnya kompetitor itu pastinya akan dikembalikan lagi dengan pihak properti nih, apakah siapa aja nih list kompetitornya. Nah, itu yang bisa dipantau dan akhirnya bisa di setting untuk dynamic pricing. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ernanto Pamungkas nih Kak Pramesti. Terkait untuk di Airbnb juga kan ada fitur smart pricing. Nah, di dynamic pricing mungkin yang ada di Yanolja juga ini apakah sama smart pricingnya seperti itu atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab Kak? Baik. Airbnb ya. Untuk fitur di Airbnb mungkin kurang lebihnya mirip ya Bapak Ernanto, tapi pasti di situ ada perbedaan karena ini kan udah berbeda entitas seperti itu. Tapi kalau untuk role-nya sendiri sebenarnya eh, cukup ada perbedaannya karena kita bisa milih propertinya mana aja, lalu kita ambilnya source-nya itu dari berbagai source-nya, jadinya enggak cuma dari Airbnb, tapi dari berbagai source yang lainnya. Seperti apa? Seperti hotel-hotel lainnya, seperti dari TripAdvisor juga, dan dari Google My Business-nya juga. Jadinya source-nya itu dari berbagai source yang ada. Seperti itu. Jadinya tidak terbatas untuk di Airbnb aja. Oke. Ya, makasih Kak Pramesti. Juga mungkin sedikit menambahkan terkait dynamic pricing yang di sistemnya Yanolja sendiri, itu ada rules-rulesnya Pak. Jadi termasuk okupansi. Tapi kan kalau misalnya hanya di Airbnb, apalagi nggak pakai channel manager kan okupansinya kita nggak bisa isi full tuh. Tapi kalau misalnya di sistemnya Yanolja, berarti kan okupansinya akan sesuai nih. Okupansi di tempat lain berapa, okupansi yang di sistem mungkin saat ini yang sedang tersedia berapa, itu juga bisa berpengaruh kepada dynamic pricing-nya. Terus juga weekend, weekdays-nya juga disesuaikan. Banyak rules-rules yang bisa dipilih dan bisa digunakan juga untuk dynamic pricing-nya. Jadi memang smart tool ya bisa dibilang gitu. Mungkin untuk menambahkan. Dan satu lagi pertanyaan terakhir dari Kak Ika, juga mungkin Kak Pramesti bisa sekaligus dipilih nanti pertanyaan yang dapat ininya ya, dapat vouchernya. Oh, sorry ada satu lagi, sorry ada dua. Oke, ada dua. Yang pertama mungkin ini singkat aja, kalau ingin bergabung biayanya berapa Kak Pramesti? Nanti kalau untuk yang berminat bisa langsung hubungi webnya ya. Nanti disematkan alamat websitenya oleh Kak moderator di dalam pertanyaan tersebut. Iya, Nanti bisa nanti langsung. kita akan jawab dan nanti kita akan hubungi juga mungkin Bu Ika. Nanti kan ada datanya, berarti isi daftar hadir, nanti kita akan kontak juga Bu Ika untuk terkait penawarannya, karena akan menyesuaikan kebutuhan juga. Satu lagi mungkin Kak Pramesti, saya mau tanyakan apakah AI ini bisa otomatis merubah harga jika harga pasarannya sewaktu-waktu berubah? Harga pasarannya sewaktu-waktu berubah. Mungkin sama masih terkait dynamic pricing ya? Akan otomatis atau seperti apa? Kak Resti? Eh, Kalau untuk dynamic pricing sendiri ini nanti bisa diotomatisasi juga Bapak Ibu sekalian. Tapi misalnya kayak oh saya cuma mau ngelihat sarannya aja itu juga bisa. Jadi Hmm. tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Oh, sip. Itu mungkin bisa dipilih pertanyaannya ya, Kak. Untuk dari 4 penanya tadi, ada dari Pak Alam, Pak Ernanto, sama Bu Ika. Berapa Kak dipilihnya Kak? Silakan satu. Satu aja. Sambil mungkin bisa di next slide, Pas Adi. Sambil isi daftar hadir lagi sebelum kita ke sesi door prize ya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin saya mau pilih yang dari Pak Erwanto. Oke, Pak R. Oke, nanti berarti untuk Pak Erwanto, nanti dari tim kita akan menghubungi ya Pak ya. Selamat. Oke. Sebelumnya ini saya beri waktu sekitar 1 menit mungkin untuk mengisi daftar hadirnya kembali jika belum, sambil kita menyiapkan untuk wheelchair-nya. Sebentar. Oke.
Oke. Sip, sudah semua mungkin ya? Oke, berarti kita lanjut ke sesi door prize. Mungkin saya akan share screen-nya. Wait, saya akan share screen. Oke. Oke, kita langsung aja mungkin ya ke dua orang yang beruntung hari ini. Langsung dimulai saja yang pertama. Alam Syah, Pak Alam Syah ya. Oke. Oke, Pak Alam Syah nanti akan dihubungi oleh tim kita. Oke, Pak Alam Syah. Kemudian satu lagi. Wait, close. Bentar, ini sepertinya ada error. Oke, tampilan ini muncul nggak ya? Enggak. Tampilan share screen-nya. Nggak muncul ya, wait a minute. Nah, udah. Muncul? Oke. Sekali lagi. Pak Ernanto. Oke, jadi Pak Ernanto sekaligus tadi dari pertanyaan terbaik juga nanti akan diberikan door prize juga, voucher untuk door prize-nya. Oke, back to slide utamanya, Sadi. Baik, mungkin saya menambahkan, misalnya nanti ada Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menerapkan AI atau mencoba sistem dari Yanoja sendiri, nanti bisa langsung kunjungi website resmi kita ataupun menghubungi partner-partner resmi kita yang ada di kota Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin itu sih, nanti bisa langsung ke partner-partner juga. Oke, Kak Nida, sekian dari saya. Oke, mungkin dari ada slide terakhirnya udah nggak ini. Oke, mungkin sepertinya memang sudah selesai sesi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan-rekan hotelier yang sudah hadir di sesi webinarnya Noja Cloud Solution. Untuk pemenang door prize juga untuk pertanyaan juga tadi untuk Bu Ika yang bertanya mengenai harga nanti akan dihubungi dan feel free untuk menghubungi tim dari Yanolja, ada saya juga Kak Pramesti, mungkin dengan tim Yanolja yang lain juga jika ada pertanyaan terkait sistem atau pricing atau penawaran dari produk-produk Yanolja. Sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.